Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur di pagi hari ini di bulan mulia, bulan Dzulqa'dah, salah satu di antara Ashhurul Hurum, di mana setiap amal-amal di bulan ini akan diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita semua bersyukur kepada Allah di pagi hari ini di bulan Dzulqa'dah masih bisa istiqomah ya, dengan ibadah dan amal kebaikan, dan kita semua berharap semoga semua amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih besar lagi, mudah-mudahan amal ibadah kita ini menjadi salah satu jalan memudahkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan, Allah curahkan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kehidupan kita yang paling penting adalah kehidupan keluarga kita. Dan di dalam kehidupan keluarga itulah sesungguhnya ujian terbesar seseorang. Di dalam kehidupan rumah tangga itulah sesungguhnya masalah paling sering kali muncul. Seberat-beratnya persoalan hidup kita ini, sesungguhnya yang paling berat adalah persoalan rumah tangga. Serumit-rumitnya ujian, sesungguhnya ujian rumah tangga itu paling sulit. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berumah tangga, kita harus memastikan bahwa rumah tangga kita ini selamat.
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak hanya rumah tangga kita, kita juga berharap rumah tangga anak, keturunan kita semua. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tabiat orang sebelum menikah dan sesudah menikah itu seringkali bertolak belakang. Ketika orang belum menikah, yang selalu terlihat adalah kebaikan. Dan sebelum menikah, perasaan toleransi itu sangat tinggi. Jaga perasaan orang yang mau kita nikah itu sangat besar. Rasa sungkan itu sangat mendominasi. Tapi sebaliknya, pengetahuan kita tentang pasangan kita itu didominasi oleh kebaikan-kebaikan. Dan sangat sedikit kita melihat kejelekan, kekurangan, keburukan pasangan kita. Tapi sebaliknya ketika menikah, berlalu hari demi hari pernikahan, berjalan bulan demi bulan rumah tangga, berjalan rumah tangga ini tahun bertambah tahun akan semakin nampak kekurangan, akan semakin kelihatan kejelekan, akan semakin jelas kesalahan, kekhilafan, keburukannya. Lalu yang jadi persoalan adalah, Bapak Ibu, ketika sebelum menikah rasa toleransi tinggi, kemudian berjalan pernikahan toleransi itu semakin berkurang. Sebelum menikah, rasa memaafkan itu sangat besar dan mudah. Tetapi berjalan rumah tangga, rasa maafkan itu semakin hari semakin sulit. Sehingga godaan orang sebelum menikah itu satu, selalu ingin berdekat-dekat dan memaafkan semua kesalahannya. Orang sebelum menikah itu, mohon maaf, terutama kepada mereka-mereka yang menikah, mohon maaf, lewat jalur yang kurang berkah dengan pacaran. Itu selalu melihat kebaikan pasangannya, ingin berdekat-dekat dan selalu memaafkan semua kesalahannya. Tapi sebaliknya ketika sesudah menikah, setan itu menggoda pasangan suami istri itu untuk punya rasa tidak suka, memunculkan hati benci, memunculkan perasaan ingin berjauhan, bahkan kemudian lebih jauh lagi, setan itu berusaha memisahkan suami istri. Ya. Jadi kalau sebelum menikah, godaan setan itu membuat laki-laki perempuan itu pengen dekat, pengen ketemu, rindu. Tapi ketika sesudah menikah, godaan setan itu berharap suami istri itu ingin berjauhan. Godaan setan itu pengen suami istri itu saling membenci. Godaan setan itu pengen suami istri itu bercerai berpisah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian pentingnya suami istri untuk punya rasa yang harus dibesarkan, dikuatkan ketika sesudah menikah, yaitu rasa untuk saling memaafkan di antara suami istri.
Sebab jika ini tidak ditumbuhkan, ya, dan godaan setan itu semakin kuat, maka potensi cerai itu sangat besar. Potensi berpisah itu sangat luar biasa. Ya. Dan na'udzubillahi min dzalik, ya, inilah yang harus senantiasa kita jaga dalam keluarga kita. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal penting kenapa suami istri itu perlu saling memaafkan di antara mereka, menumbuhkan rasa toleransi, menguatkan penerimaan atas segala kondisi di antara mereka. Yang pertama, Bapak Ibu, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keluarga itu untuk saling menasihati dalam kebaikan. Salah satunya adalah sholat, dan kemudian bersabar di dalam menasihati keluarga. Ya. Di dalam surat Thaha Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga ini harus selalu kita ingatkan, kita nasihati untuk taat kepada Allah. Salah satu ketaatan yang penting adalah urusan sholat. Salah satu ibadah yang penting adalah urusan sholat. Dan sholat ini segala-galanya dan kunci kebahagiaan rumah tangga. Dan setelah itu kemudian Allah mengatakan wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini bukan wasbir, ya, bersabarlah. Tapi Allah katakan wastabir. Allah tambahi huruf ta. Ya. Untuk menunjukkan bahwa yang dibutuhkan bukan kesabaran biasa. Kesabaran level tinggi. Ya. Kesabaran yang istimewa. Kesabaran yang sangat dalam. Karena di dalam rumah tangga itulah kemudian ujian paling berat. Ujian paling besar, dan di situ dibutuhkan kesabaran yang sangat besar. Di situ dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Ya. Kalau ada di antara kita seorang guru, kita nasihati murid iya, kita mengingatkan murid iya, tapi mengingatkan anak itu jauh dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Di tempat kerja kita mengingatkan karyawan kita iya. Di tempat kerja kita mengingatkan rekan-rekan kita iya. Menasihati iya. Tapi menasihati istri atau sebaliknya mengingatkan suami itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Yang kadang-kadang kemudian nasihat kita itu tidak mesti diikuti. Nasihat kita boleh jadi tidak dituruti. Dan di situ dibutuhkan kelapangan dada yang luar biasa. Kalau kita menasihati murid-murid kita, siswa kita, mungkin kadang kita cukup kewajiban saya menasihati selesai, berikutnya urusan orang tua. Bahkan ada guru-guru yang kadang-kadang cuek. Ya. Atau sesama kita di tempat kerja, kita selesai menyampaikannya. Tidak ada beban sesudah itu. Tetapi urusan keluarga, ketika kita menasihati istri atau istri menasihati suami,
itu tidak bisa kemudian kita lupakan setelah itu. Selalu kita bawa kemana-mana. Selalu hadir di dalam pikiran kita setiap saat. Juga kepada anak-anak kita. Ketika kita mengingatkan anak-anak kita 24 jam, nasihat itu selalu hadir di dalam pikiran kita. Kondisi anak selalu menghantui pikiran kita. Disitulah Bapak Ibu rahimakumullah, pentingnya kesabaran yang luar biasa ketika kita berumah tangga. Ya. Dan Nabi Allah juga menyampaikan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf. Jadilah engkau pemaaf. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjadi pemaaf. Ya. Banyak ayat, banyak hadis Nabi memerintahkan kita untuk memberi maaf. Dibandingkan ayat untuk minta maaf, memberi maaf itu jauh lebih banyak. Karena meminta maaf itu jauh lebih sulit, ya, daripada memberi maaf. Maka jadilah kita pemaaf, dan ini perintah Allah. Dan ketika seseorang menjalankan perintah Allah, maka dia sedang melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, maka pahala disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat orang-orang yang memberi maaf. Ya. Salat itu perintah Allah, dan ketika kita mengerjakan, pahala besar. Puasa itu perintah Allah, jika kita melakukannya, pahala besar. Membaca Al-Quran itu perintah Allah, jika kita mengerjakan, pahala besar. Dan memaafkan itu bagian dari perintah Allah, dan jika kita mengerjakannya, pahalanya jauh lebih besar, ya, jauh lebih banyak. Maka ini pentingnya kita memaafkan keluarga kita, karena bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan nasihat kepada kita, kepada sebuah keluarga untuk, ya, saling menyayangi dan menjauhkan rasa benci di dalam keluarga. La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Ya. Atau sebaliknya. Jika si pria tidak menyukai satu akhlak pada si wanita, jika si suami tidak menyukai satu akhlak sifat pada istrinya, atau sebaliknya, hendaklah ia melihat sisi lain yang ia ridhoi. Jika pasangan kita melakukan kesalahan yang membuat kita tidak suka, lihatlah ada sifat-sifat yang lain yang baik yang membuat kita ridho, cinta kepadanya. Karena setan itu selalu menanamkan bibit-bibit kebencian pada jiwa istri dan suami setelah menikah. Tetapi sebelum menikah, yang ditumbuhkan oleh setan adalah rasa cinta, ingin berdekat-dekat, ingin selalu ketemu. Tetapi sesudah menikah, yang selalu dibisikkan kepada jiwa suami istri adalah rasa membenci, rasa tidak suka. Dan itu seumur hidup akan selalu ditanamkan, dibisik-bisikkan kepada jiwa suami istri.
Sehingga orang bercerai tidak hanya pernikahan usia setahun, tidak hanya 5 tahun, tidak hanya 10 tahun, tidak hanya 20 tahun, bahkan ada yang sudah rumah tangga 40 tahun bercerai. Ada yang sudah usia 60 tahun bercerai. Ada yang usia 70 tahun kemudian juga berpisah rumah tangganya. Na'udzubillah min dzalik. Karena begitulah ya, setan selalu ingin rumah tangga itu berpisah. Dan salah satunya, jamaah rahimahumullah, Nabi pernah menyampaikan dan memberikan nasihat kepada kita para suami istri, di antara kesuksesan terbesar ya, setan menggoda manusia itu bukan saat manusia tergelincir mabuk. Kesuksesan terbesar setan itu bukan menggelincirkan manusia saat mereka berjudi, ya. Tapi kesuksesan terbesar setan adalah saat berhasil membuat suami istri itu bercerai. Kesuksesan terbesar setan paling hebat adalah mereka yang berhasil memisahkan suami istri. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, suatu saat bersama Aisyah radhiyallahu anha sedang bersama dengan tamu-tamunya. Ya. Kisah yang pernah kami sampaikan di majelis ini, dan kisah ini perlu selalu kita ingat-ingat di dalam rumah tangga kita. Dan ketika Nabi sedang bersama Aisyah radhiyallahu anha, datang utusan dari istri yang lain yang hendak memberikan kue dalam nampan. Tiba-tiba oleh Aisyah di depan tamu-tamunya, kue di dalam nampan itu dipukul dan jatuh ke tanah. Bayangkan seorang suami mendapati istrinya di depan tamu-tamunya, dilihat banyak orang, memukul nampan berisi kue, dan bisa bayangkan perasaan seorang suami. Dan kue itu jatuh ke lantai, tapi lihatlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil kue satu demi satu, ditaruh di atas nampan, lalu beliau pegang nampan dengan kedua tangannya, lalu beliau menyampaikan satu kata di depan tamu-tamunya, gharrat ummukum, ummul mukminin sedang cemburu. Ya. Nabi SAW melihat perilaku istrinya di mata kita yang buruk, ya, menurut penilaian kita yang sangat jelek, ya, yang melakukan kesalahan sangat besar. Ya. Nabi bersabar memaafkan istrinya, ridho dengan apa yang telah terjadi, dan itu tanda memaafkan istrinya. Lihatlah Bapak Ibu rahimahumullah, pentingnya berlapang dada memaafkan pasangan kita sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memaafkan istrinya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah contoh terbaik dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, yang memaafkan istrinya. Karena itu kita harus meneladani contoh terbaik di dalam kehidupan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebesar-besarnya kesalahan pasangan kita, para suami, para bapak, maafkan istri kita. Dan sebesar-besarnya kekhilafan suami kita, ibu-ibu, maafkan suami kita. Ya. Maafkan pasangan halal kita. Maafkan orang yang bersama di dalam rumah kita. Ya.
Yang kedua, suami dan istri terbaik adalah mereka yang punya sikap terbaik kepada keluarganya. Ya. Nabi menyampaikan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku. Jadi suami terbaik itu adalah suami yang punya sikap terbaik kepada keluarganya, bukan sikap terbaik kepada orang di luar rumahnya. Dan wanita terbaik adalah wanita yang bersikap terbaik untuk suaminya dan bukan bersikap terbaik kepada orang selain suaminya. Karena terlalu mudah kita berbuat baik kepada teman kita, sangat gampang kita berbuat baik kepada tetangga kita, tapi seringkali sulit kita ini berbuat baik kepada keluarga kita. Ya. Kalau kita ini tersenyum pada tetangga itu biasa. Ya. Senyum kepada teman itu lumrah. Ya. Tapi senyum kepada istri, senyum kepada suami, berlemah lembut kepada istri, berlemah lembut kepada suami, ya, itu sesuatu yang sulit. Kecuali jiwa-jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali jiwa-jiwa yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka mari kita berusaha untuk menjadi orang terbaik. Ya. Kita di mana-mana pengen jadi orang terbaik. Ya. Di sekolah misalnya pengen jadi orang terbaik. Di tempat kerja pengen jadi orang terbaik, di lingkungan pengen jadi orang terbaik, maka ketahuilah terbaik kita di posisi manapun itu sesungguhnya tidak bisa mengalahkan jika kita belum bisa menjadi terbaik di dalam keluarga kita. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pentingnya kita untuk selalu berbuat baik kepada keluarga kita. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, ya, memaafkan ya, kepada keluarga itu akan menumbuhkan rasa cinta yang sebelumnya mulai luntur, yang sebelumnya mulai berkurang, yang sebelumnya mulai menipis. Karena tabiat rasa cinta itu berjalan rumah tangga seringkali berkurang, seringkali menipis, seringkali kemudian mulai rusak, beriring berjalannya rumah tangga. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menyampaikan wala tasawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, dan tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Bapak Ibu, jadi kita harus tahu tanda-tanda cinta itu mulai luntur. Ya. Di antara tanda-tandanya, ya, orang itu kalau sebelum menikah, ya, hampir setiap waktu pengen selalu memberi kabar. Tapi orang kalau rumah tangga, tanda orang cintanya mulai luntur ketika tidak saling memberi kabar. Suami di tempat kerja nggak ngabari istrinya. Misalnya, Bu,
saya sedang di kantor, saya sedang ngerjakan ini, saya nanti pulang jam sekian. Kalau sudah nggak ngabar itu ketahuilah tanda-tanda cinta mulai luntur. Iya. Istri di rumah kalau nggak ngabari suami, misalnya, Mas, kapan pulang? Itu tanda cinta mulai luntur. Karena orang kalau cinta, awal-awal kita menikah mesti tanya apa? Istri tanya, Mas, kapan pulang? Oh gitu. Itu Mas. Dulu kita kabar istri, Mas, kapan pulang? Gitu. Atau suami bilang, Dek, saya nanti pulang jam sekian, di rumah ada apa? Mesti tanya gitu. Saling ngasih kabar itu sering-sering. Nah, gitu. Tanda-tanda cinta mulai luntur itu ketika begitu. Tidak saling ngasih kabar. Gitu. Ini harus tahu tanda-tanda itu. Kalau nggak paham, ini bahaya lama-lama. Ya. Nah, itu lama-lama jadi bahaya. Seakan-akan sudah tidak butuhkan lagi. Nah, suami tidak butuh istri, istri tidak butuh suami pulang. Suami seakan-akan tidak ingin pulang. Ada suami yang lebih nyaman di tempat kerja daripada di rumah. Ada istri yang lebih bahagia, suami tidak pulang ke rumah. Karena ketemu itu selalu yang muncul cekcok karena itu. Maka Bapak Ibu, ini pentingnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini resep yang pasti sangat baik. Resep ini pasti sangat baik. Dan resep ini pasti benar. Jadi supaya tumbuh rasa cinta dan kita pengen rasa cinta dalam hati kita tumbuh semakin subur, semakin kuat, semakin baik, itu adalah ketika ada keburukan dibalas dengan kebaikan. Karena itu Bapak Ibu, Bapak-bapak ya, Nabi menyampaikan tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah maka akan tumbuh rasa cinta. Maka disarankan kepada para suami kalau habis bepergian jauh pulang membawa oleh-oleh, gitu. Membawa oleh-oleh buat keluarga. Tanda apa? Bukan soal bentuk oleh-olehnya, tapi tanda bahwa oleh-oleh ini bahwa suami ketika mau pulang itu dia memikirkan istri. Itu maksudnya, Pak. Dia ada perhatian sama keluarga. Dia ada rasa cinta, pengen ketemu keluarga. Dia pengen keluarganya tersenyum bahagia. Walaupun ketika berangkat bertengkar. Iya. Tapi bayangkan Pak, jangan berangkat bertengkar dengan istri, cekcok, lalu pulang membawa oleh-oleh. Nah, gitu. Nah, ini penting. Ya. Menumbuhkan rasa cinta dalam keluarga. Apalagi kalau sudah usia-usia pernikahan di atas 40 tahun, nah itu berat. Ya. Bapak Ibu, ya, maka ini penting memaafkan, berbuat baik kepada pasangan kita. Ya. Bapak Ibu, memaafkan memang tidak merubah masa lalu. Iya, atas kesalahan, kekhilafahnya. Tapi memaafkan itu mencerahkan masa depan. Ya. Kalau istri kita, Bapak Ibu, istri kita misalnya, mohon maaf ya, memecahkan piring. Piring yang pecah tidak bisa utuh. Tapi memaafkan menjadikan masa depan lebih baik. Ya. Gelas pecah tidak bisa utuh kembali. Sudah terjadi. Memaafkan. Tidak bisa membuat gelas itu utuh kembali. Tapi membuat
hari-hari ke depan jauh lebih baik. Ya. Bapak Ibu, kalau istri kita misalnya masak tempe gosong, pernah kan Pak? Sudah mau makan, nasi sudah di piring, nasi istri masak tempe gosong. Tidak bisa merubah tempe nggak gosong Pak, sudah terlanjur gosong. Tapi memaafkan itu membuat hari-hari ke depan lebih indah. Ya. Baju disetrika ternyata terbakar bolong. Nggak bisa merubah lagi, kemudian utuh lagi, nggak bisa. Tapi yakinlah, memaafkan itu membuat hari-hari ke depan jauh lebih baik. Ya, ini pentingnya memaafkan keluarga. Termasuk Bapak Ibu rahimahumullah, ingatlah, orang tidak mau memaafkan itu sesungguhnya hanya soal ego, soal keakuan. Ya. Maka ingatlah, jika kita bisa menundukkan ego, keakuan kita dalam rumah tangga, maka separuh masalah rumah tangga itu selesai. Ya. Ini penting rumusnya. Jika kita mampu menundukkan ego, keakuan kita, separuh masalah selesai. Separuh masalah selesai. Tapi kalau ego itu masih kuat menancap dalam jiwa suami istri, jangan berharap masalah selesai. Ya. Jangan berharap masalah selesai. Bahkan ada satu kisah yang sederhana sesungguhnya. Suami nggak kerasan di rumah istri, istri nggak kerasan di rumah suami. Sampai kemudian dikasih solusi, kontrak pun tidak mau. Ya. Bayangkan apa terjadi? Cerai akhirnya Pak, cerai. Ya. Jadi masing-masing egonya sangat kuat. Nggak ada yang mau mengalah. Sampai segitunya terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ada saatnya kita harus mengalah. Walaupun kita benar, karena mereka berkuasa namun tak berakal. Rumah tangga itu bukan soal kalah menang, tapi soal keselamatan. Gitu Pak. Soal keselamatan. Jadi rumah tangga gak harus soal kalah menang, tapi soal keselamatan. Maka Bapak Ibu, ini pentingnya berumah tangga, memaafkan, ya, walaupun kita dalam posisi benar sekalipun, ya, walaupun kita dalam posisi benar sekalipun. Ya. Bahkan Bapak Ibu rahimahumullah, Imam Al-Ghazali menyampaikan, ya, as-sabru ala lisanin nisa'i mimma yumtahunu bihi al-awliya. Bersabar dari kata-kata menyakitkan yang keluar dari mulut para istri adalah salah satu cobaan para wali. Buat bapak-bapak, kalau ingin jadi wali gampang Pak. Bersabar atas kata-kata menyakitkan dari istri. Jadi kalau ada suami diomong istri nyelkit, sabar, itu tanda-tanda wali. Nah itu. Ayo. Tanda-tanda wali. Iya, karena nggak mudah, Pak. Gitu. Lihat apa Pak ya? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, bayangkan Umar bin Khattab kan? Ingat kisahnya kan? Diomeli, dicaci maki, dimarahi, ya, dikata-katai kasar sama isinya. Umar bin Khattab diam. Karena Umar bin Khattab itu, kalau kita kata sekarang itu mbahnya wali, Pak. Ya. Kalau kita tahu ada wali songo, Pak. Umar bin Khattab itu lebih luar biasa daripada wali songo.
Tadi ya. Lihatlah, Umar bin Khattab itu Masya Allah Pak. Setan lewat takut. Nah, kita ini setan lewat ya. Umar bin Khattab seperti itu Pak. Sehingga ketika dia dicaci maki istri, kata-katanya menyakitkan, dimaki-maki, Umar diam. Nah, tanda-tanda wali Pak. Nah, jadi kalau Bapak pengen jadi wali, kalian jadi wali Songo, jadi Bapak jadi wali ke-10 gitu. Pengen jadi wali ke-10 sudah bersabarlah. Istri ngomel diam saja, istri marah-marah tenang saja, istri caci maki sudah dengarkan yang tenang. Ya. Ini tanda-tanda wali. Tapi kalau nanti istrinya ngomel, bapaknya ngomel lah, derajat walinya hilang, ya. Bersabarlah. Jadi Imam Ghazali mengatakan begitu. Imam Ghazali itu suami, Pak, laki-laki dan tahu persis gitu. Artinya apa? Imam Ghazali mungkin juga mengalami, Pak. Gitu. Karena semakin tinggi keimanan seseorang, ujiannya semakin tinggi, Pak, semakin besar. Saya kemarin ketemu ada Gus, Pak. Dia cerita, Pak. Waduh, ujian saya luar biasa. Dia cerita, Pak. Gus ini anaknya kena narkoba, Pak. Jadi TO polisi, Pak. 2 anaknya. Teman saya, Pak. Waduh, Pak Arif anak saya. Jadi TO-nya polisi, anak saya 2. Dan dua-duanya jadi kena narkoba, mafia narkoba. Ujiannya berat. Saya belum bilang. Dan saya tahu hampir semua kiai ujiannya berat. Jadi Bapak Ibu jangan bayangkan kalau orang-orang ustadz, orang alim itu ujiannya ringan, enggak, lebih berat dari yang jenengan, Pak. Gitu. Dan tanda-tanda wali begitu. Nah, kata Imam Al-Ghazali, maka bersabarlah, tenanglah, ya, ketika ada ujian dari istri. Tapi ini ibu-ibu, mohon maaf ya, ibu-ibu ini bukan dalil untuk kemudian ibu-ibu ngomong kasar kepada suami, enggak. Biar suami saya jadi wali ustadz, bukan begitu. Nggak boleh begitu ibu ya. Nggak boleh begitu ini ya. Tapi insya Allah ibu di sini tidak begitulah. Nggak begitu insya Allah ya. Nah, ini dalil ini buat para suami, bukan buat istri. Ya. Karena kita harus paham Pak, ada dalil buat A tidak buat B, ada dalil buat B tidak buat A. Ini penting. Jangan sampai dikebiauan. Contoh Pak ya. Dalil buat tuan rumah itu adalah memuliakan tamu. Artinya memberi jamuan kepada tamu sebaik-baiknya. Tapi dalil buat tamu adalah ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti mayit. Artinya apa? Diperlakukan apapun harus manut, kan begitu mayit itu. Ya, jadi apapun yang diberikan tuan rumah tidak boleh protes, nah gitu. Jadi dalilnya ini beda-beda, gitu ya. Nah, seperti ini dalil buat para suami, bukan dalil buat istri. Nah, itu penting ya. Ini supaya paham, jangan sampai kebalik-balik. Nah, gitu ya. Nah, yang keenam, Bapak Ibu, suami istri lebih berhak kita maafkan. Kenapa? Nabi menyampaikan, misalnya, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahala yang lebih besar adalah untuk keluarga.
Jadi kita ini yang berumah tangga, infak untuk orang miskin iya, untuk fisabilillah iya, untuk orang tidak mampu iya. Tapi kata Nabi, infak itu yang terbaik pahalanya adalah untuk keluarga. Untuk keluarga kita. Itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan untuk orang-orang di luar keluarga kita. Ya. Nah, contoh Bapak Ibu ya, namanya infak itu tidak harus uang. Sampai Nabi menyampaikan, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Jadi kalau kita senyum kepada tetangga pahala, senyum kepada suami istri pahalanya jauh lebih besar. Gitu Pak. Ya, ini contoh. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Ada satu kisah, ya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, budakku selalu menyakiti hatiku dan berbuat zalim kepadaku. Apa boleh aku memukulnya?" Ada sahabat punya budak. Budak itu kayak ini loh Pak, barang itu sekarang itu bisa diperjual belikan. Diperlakukan semaunya yang punya budak itu boleh. Itu sampai kita dengar kisah Bilal disiksa itu kan. Itu sampai segitunya posisi budak itu seperti barang milik kita yang lain itu. Bisa kita lempar, itu boleh. Tapi ada sahabat menyampaikan, "Ya Rasulullah, budakku selalu menyakiti hatiku dan berbuat zalim kepadaku. Apa boleh aku memukulnya?" Apa kata Nabi? "Ta'fu anhu kulla yaumin sab'ina marrah." Maafkanlah dia 70 kali dalam sehari. Banyak. Budak zalim. Wis budak zalim. Sudah budak menyakiti hati tuannya. Apa kata Nabi? Maafkanlah dia 70 kali dalam sehari. Maka para Bapak Ibu, bayangkan ya, istri suami kita itu lebih mulia daripada budak. Artinya suami istri kita itu lebih berhak mendapatkan maaf kita lebih banyak daripada budak kita. Artinya mestinya kita memaafkan suami istri kita itu lebih banyak daripada 70 kali kepada budak-budak kita. Gitu. Kira-kira kalau 70 kali sehari itu tiap berapa menit, Pak? 15 menit pisan. Jam 6 mecahno gelas di sepuro. Jam 6 15 menit mecahno piring di sepuro. Jam 6 mulai 30 nyetrika gosong di sepuro. Ya. Jam 7 kurang seperempat goreng tempe gosong di sepuro. Jam 7 orang-orang pecah maneh di sepuro. Ini Pak. Jam 7 seperempat maneh masak numplek Pak. Kasih tomangan. Yo Pak. Di sepuro Pak. Iya. Bayangkan Pak. 70 kali sehari dimaafkan kata Nabi. Itu Masya Allah. Itu budak saja Nabi begitu, apalagi istri kita Pak. Termasuk suaminya Bu, nggih? Nah, gitu. Kadang-kadang kita Pak, wis 20 tahun diiling-iling ae. 10 tahun gak lali. Iya. 5 tahun dihafal gitu. Setahun yang lalu, waduh, diomono bolak-balik ya. Seminggu ngenane. Diomeni ngenane dibaleni maneh ngene. Nah gitu. Bayangkan Pak ya. Sampai Nabi katakan 70 kali maafkan. 70 kali sehari maafkan. Nah, jadi Bapak Ibu, insya Allah mohon maaf ya.
Kita ini rumah tangga, gak ada kisahnya sehari melakukan kesalahan 70 kali, gak ada lah. Kebangetan Pak, itu pitung sedino pitung puluh. Ya. Kalau sehari berapa jam Pak? 24 jam. Dikurangi turunnya, masuk turun, salah kan enggak tuh? Tuh tidurnya berapa jam? 8 jam, dan tinggal 16 jam. 16 jam salah ping pitung puluh dikongkon nyepuro lah, Masya Allah Pak. Ya, maka kalau misalnya bendino salah, meni salah, wingi salah, meni salah, ben salah, di sepuro. Wong sehari 70 kali disuruh memaafkan. Nah ini pentingnya Bapak Ibu rahimahullah untuk keluarga kita saling memaafkan dan sering-sering memberi maaf. Ya, sehingga mudah-mudahan dengan beri maaf ini keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, saya kira itu Bapak Ibu rahimahullah. Mudah-mudahan sedikit ini manfaat buat kita semua. Ya, dan Allah menyelamatkan keluarga kita. Allah selamatkan keluarga anak-anak kita. Allah selamatkan semua jamaah kita ini menjadi keluarga yang bahagia dunia sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.